Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Neni Mulyani dari kelas 23A, mahasiswi STIMIK Dharma Negara Bandung, semester 3, dengan NIM 2321011357. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi dunia yang menarik dari sistem komunikasi seluler. Tapi sebelumnya, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah panggilan video dengan keluarga di luar negeri bisa terasa begitu nyata? Atau bagaimana Anda bisa mengakses informasi apapun hanya dengan sekali sentuhan pada layar ponsel Anda? Di balik kemudahan ini, terdapat sistem yang kompleks dan inovatif yang memungkinkan kita terhubung kapan saja dan di mana saja. Dalam kali ini, saya akan membahas komponen utama sistem komunikasi seluler, teknologi-teknologi terbaru yang sedang berkembang, serta tantangan yang dihadapi industri ini di masa depan. Tapi sebelumnya, tahukah Anda bahwa jumlah perangkat seluler di dunia saat ini melebihi populasi manusia? Ini menunjukkan beberapa integral teknologi seluler dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kali ini, saya akan membahas bagaimana sistem komunikasi seluler memungkinkan kita terhubung kapan saja dan di mana saja. Yuk kita bahas. Apa sih sistem komunikasi seluler itu? Saya akan bahas satu persatu ya, dari mulai definisi, perangkat seluler, menara seluler, dan jaringan inti. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada definisi. Sistem komunikasi seluler adalah jaringan komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui perangkat seluler, seperti telepon pintar dan tablet. Nah, yang kedua, ada perangkat seluler, alat yang digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi, termasuk ponsel dan tablet yang mendukung berbagai aplikasi komunikasi. Dan yang ketiga, ada menara seluler, struktur yang mentransmisikan sinyal radio dari perangkat seluler, memastikan jangkauan dan kualitas sinyal yang baik. Contohnya monopole tower dan lattice tower atau menara langka. Dan yang keempat, ada jaringan inti. Infrastruktur yang mengelola panggilan dan data berfungsi sebagai penghubung antara perangkat seluler dan jaringan telekomunikasi lainnya. Nah, kalian kan sudah tahu apa sih sistem komunikasi seluler itu? Nah, sekarang saya akan membahas evolusi sistem komunikasi seluler, yaitu perkembangan generasi komunikasi seluler dari 1G hingga 5G. Nah, yang pertama itu dari 1980-an atau 1G atau komunikasi suara analog. Nah, generasi pertama atau 1G ini memperkenalkan komunikasi suara analog yang memungkinkan panggilan telepon secara langsung dan tanpa fitur digital. Dan yang kedua, 1990-an atau 2G, teknologi digital. Nah, generasi kedua ini menggunakan teknologi digital, memperkenalkan SMS, dan meningkatkan kualitas suara serta kapasitas jaringan. Nah, yang selanjutnya ada awal 2000-an atau 3G, data berkecepatan tinggi. Nah, generasi ketiga memungkinkan data berkecepatan tinggi, mendukung layanan internet mobile yang lebih baik dan aplikasi multimedia. Nah, selanjutnya 2010-an atau 4G atau akses internet cepat. Generasi keempat ini mempercepat akses internet dan multimedia, memungkinkan streaming video berkualitas tinggi dan aplikasi online yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya 2020-an atau 5G. Nah, ini teknologi terbaru, yaitu generasi kelima, menawarkan kecepatan tinggi dan latensi rendah, mendukung IoT dan teknologi canggih lainnya, merevolusi cara kita berkomunikasi. Nah, itu untuk evolusi komunikasi seluler. Selanjutnya, saya akan membahas proses komunikasi seluler. Bagaimana sih proses komunikasi itu bekerja gitu? Komunikasi seluler itu bekerja. Nah, jadi itu tadi, ada 5 ya. Jadi, yang pertama itu inisiasi panggilan. Nah, jadi misalkan pengguna itu melakukan panggilan dari perangkat yang terhubung ke jaringan seluler. Nah, itu yang pertama. Nah, setelah itu, yang kedua, sinyal itu dikirim. Nah, di sinyal itu dikirim kemana? Yaitu ke menara seluler terdekat untuk menginstal komunikasi. Dan yang ketiga, itu ada pengalihan sinyal. Jadi, menara seluler itu akan menghubungkan sinyal ke mobile switching center untuk pemrosesan. Nah, yang keempat, itu ada rute panggilan, yaitu panggilan diarahkan melalui jaringan menuju tujuan akhir. Nah, yaitu, dan yang terakhir, panggilan terhubung. Jadi, pengguna di pihak lain menerima panggilan nih dan komunikasi dapat dimulai, proses komunikasi seluler. Nah, jadi itu ada 5 proses untuk
bagaimana cara komunikasi seluler itu berjalan. Nah, selanjutnya pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih manfaat utama dari komunikasi digital atau komunikasi seluler? Nah, yang pertama, manfaatnya yaitu mobilitas pengguna dapat berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Jadi, kalian itu bisa melakukan komunikasi di mana saja gitu untuk sekarang. Bisa di luar negeri, di dalam negeri juga bahkan bisa gitu, di mana-mana bisa. Nah, yang kedua ada akses data, memungkinkan penggunaan internet dan aplikasi secara real time, mendukung kebutuhan informasi yang cepat juga. Nah, yang ketiga yaitu konektivitas global. Nah, yaitu memfasilitasi komunikasi antar negara, menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia. Gitu ya. Nah, itu yang keempat, ada inovasi layanan, yaitu munculnya layanan baru seperti aplikasi pesan instan dan video call, memperkaya pilihan komunikasi. Nah, itu ya untuk manfaatnya. Nah, mungkin itu ya dari awal saya sudah menjelaskan ya, mulai dari apa sih sistem komunikasi seluler itu. Nah, terus ada bagaimana evolusi sistem komunikasi seluler itu dari mulai 1G sampai 5G, terus ada manfaat komunikasi seluler yang benar-benar bermanfaat gitu bagi kita semua ya. Nah, mungkin itu yang sudah saya jelaskan gitu ya tadi. Jadi, saya akan menyimpulkan dari awal hingga akhir gitu ya dalam materi tentang sistem komunikasi seluler. Nah, kesimpulan dan pemikiran akhirnya yaitu dari yang mungkin saya akan bahasnya pertama yaitu evolusi sistem komunikasi ya. Sistem komunikasi seluler itu telah mengalami transformasi signifikan dari generasi pertama hingga kini. Jadi meningkatkan kapasitas dan kehandalan gitu. Nah, yang keduanya yaitu keuntungan teknologi 5G. Karena 5G itu menjanjikan kecepatan lebih tinggi dan latensi rendah, memungkinkan aplikasi canggih seperti IoT dan mobil otonom. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu tantangan yang dihadapi. Jadi, industri itu harus bisa menghadapi tantangan seperti keamanan data, infrastruktur yang kompleks, dan kesetaraan akses bagi semua pengguna. Nah, kesimpulan yang kelima yaitu mempersiapkan untuk masa depan. Penting untuk mengikuti tren dan inovasi terbaru untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan dalam teknologi komunikasi. Nah, jadi mungkin itu kesimpulan dan pemikiran akhir dari saya tentang materi sistem komunikasi seluler yang sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir ini. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton video ini dan harapan saya semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton dan bisa menambah-nambah informasi untuk kalian ke depannya pastinya dan bermanfaat. Mungkin terima kasih dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.